Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Sungai Ciliwung kerap dituding sebagai biang banjir ibu kota. Tuduhan ini bukan tanpa alasan, karena banjir memang kerap terjadi dari luapan air Sungai Ciliwung. Berbagai upaya pencegahan banjir sudah dilakukan, mulai dari normalisasi hingga naturalisasi. Akankah usaha tersebut sudah berbuah hasil? Sudah sejauh mana perjalanan perbaikan Sungai Ciliwung dari hulu hingga ke hilir? Kami akan bahas dalam fact check kali ini. Kita ke informasi pertama dulu sebelum membahas lebih jauh tentang perbaikan yang sudah dilakukan di Sungai Ciliwung. Saya ajak Anda untuk mengenal sebenarnya perjalanan dari Sungai Ciliwung itu berapa banyak atau sudah berapa kilometer Sungai Ciliwung. Kita lihat sebelum masuk ke penyebab banjir, kita lihat dulu informasi pertama adalah terkait dengan pengenalan dari Sungai Ciliwung. Yang pertama adalah panjang dari Sungai Ciliwung ini adalah 120 km melewati berbagai kota dan juga kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat dan juga di Provinsi DKI Jakarta. Hulunya ada di Gunung Pangrango. Ini merupakan salah satu titik mulanya atau di situ saat yang kita kenal. Kemudian alir mengalir dari ke Puncak, kemudian ke Ciawi, ke Bogor, ke Depok, ke Jakarta, dan dari Jakarta saat tiba di Manggarai ini terbagi menjadi dua. Yang ada yang mengarah ke tengah kota yaitu ke Gunung Sahari dan juga ada yang ke pinggir kota melalui Tanah Abang. Lalu sebenarnya kita sudah tahu bahwa penyebab banjir di DKI Jakarta ini bukan kali pertama. Banjir di DKI Jakarta atau di daerah aliran Sungai Ciliwung ini sudah terjadi sejak tahun 1621 bahkan saat DKI Jakarta masih dikenal sebagai Batavia. Kita lihat sebenarnya apa penyebab dari banjir di daerah aliran Sungai Ciliwung. Ada beberapa penyebabnya, kita kelompokkan ke dalam 4 faktor di sini. Adanya pemukiman padat penduduk di aliran atau di daerah aliran Sungai Ciliwung. Data dari tahun 2017 sudah mencatat bahwa 59% das atau daerah aliran Sungai Ciliwung ditutupi permukaan dari padat penduduk. Maksud kami ada pembangunan rumah-rumah dan juga banyak hal yang menyebabkan Sungai Ciliwung ini yang lebarnya semakin tahun semakin mengecil. Kemudian ada pendangkalan sungai, sama berakibatnya dari pemukiman padat penduduk, kemudian juga ada sampah dan juga tumpukan lumpur yang tidak dibersihkan secara bertahap. Ada juga penyebab lainnya yaitu sampah. Ternyata berdasarkan data sampah di Sungai Ciliwung ini mencapai 30 ton per harinya yang menjadi salah satu faktor perusak lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah limbah, baik itu limbah rumah tangga dan juga limbah industri. Lalu apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah? Ternyata sudah banyak perjalanan untuk perbaikan Sungai Ciliwung dari masa ke masa kami sudah rangkum. Kita lihat di informasi pertama, ternyata Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1973 ini sudah melakukan perbaikan terhadap Sungai Ciliwung, yaitu dipercantik saat itu untuk konferensi Pacific Asia Travel Association dan juga untuk menyambut PON ke-8. Kotak-kotak MCK di Jalan Hayamuruk kemudian dibongkar untuk memberikan pemandangan yang cantik di daerah aliran Sungai Ciliwung dan juga sebagai salah satu upaya untuk membuat banjir ini bisa tertanggulangi. Kemudian kita lihat masa berikutnya masih di era Gubernur Ali Sadikin di tahun 1976. 10.000 warga digusur untuk pengerukan sungai dan pembangunan jalan inspeksi di sini. Kemudian berlanjut lagi di tahun 1977. Ada pembangunan waduk, kemudian juga ada banjir kanal, ada rumah pompa dan juga sistem riolering atau yang kita kenal sebagai got-got. Ini anggarannya mencapai 450 miliar. Sudah dikerjakan tapi memang ternyata masih belum juga efektif. Kemudian di tahun berikutnya kembali lagi dilakukan sejumlah perbaikan oleh Pemprov DKI Jakarta tepatnya pada tahun 2001. Saat itu mewajibkan setiap bangunan untuk memiliki sumur resapan. Sayang sekali ternyata untuk kebijakan ini tidak berjalan lancar. Ternyata banjir juga masih melanda wilayah DKI Jakarta. Kemudian di tahun 2012 kita lihat Menteri dari Lingkungan Hidup Indonesia dan juga Korea Selatan ini kemudian memulai proyek percontohan untuk restorasi di Ciliwung di ruas Istiqlal dan Pasar Baru. Kemudian di tahapan berikutnya ada di tahun 2013 ada normalisasi Ciliwung yang dimulai dari BBSCC. Ini membangun infrastrukturnya, kemudian Pemprov DKI berperan untuk membebaskan lahan di situ. Ada pembangunan pengolahan air sungai menjadi air bersih kala itu di tahun 2013. Masih berjalan kemudian di tahun 2018 normalisasi ini berlanjut
normalisasi yang tadinya adalah 16 km ini sudah berhasil diselesaikan, namun ternyata di tahun 2018 mandek, padahal sebenarnya untuk tujuan awalnya atau target awalnya untuk normalisasi di kawasan daerah aliran Sungai Ciliwung yang melintasi Provinsi DKI Jakarta adalah 33,69 km. Kita lihat informasi berikutnya, kami masih punya informasi terkait dengan perbaikan dan juga tujuan dari proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Apa sebenarnya tujuan utama dari normalisasi Sungai Ciliwung? Selain untuk menanggulangi banjir tentunya adalah mengembalikan kondisi lebar sungai menjadi 35 sampai 50 meter. Ini adalah yang paling ideal. Kemudian juga untuk peningkatan debit air yang bisa ditampung di sungai, yaitu dari yang sebelumnya 200 meter kubik per detik, kemudian ingin dibuat menjadi 570 maksud kami meter kubik per detiknya. Tapi sebenarnya apa saja sih tahapan yang bisa kita lakukan untuk menormalisasi atau cangkupan dari normalisasi ini sendiri, yaitu adalah penguatan tebing. Makanya ada pembangunan tebing-tebing di sekitar daerah aliran Sungai Ciliwung. Kemudian juga ada pembangunan jalan inspeksi di sini, dan yang ketiga adalah pembuatan tanggul. Yang terakhir adalah menata kawasan sepanjang sisi sungai. Selain normalisasi, ternyata pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya untuk melakukan penanggulangan banjir lainnya dengan cara pembuatan, atau bukan pembuatan, lebih tepatnya adalah program naturalisasi. Kita lihat informasinya. Di sini adalah program naturalisasi yang sudah dianggarkan dan juga sudah masuk pergubnya, yaitu nomor 31 tahun 2019 lalu tentang pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air secara terpadu dengan konsep naturalisasi. Apa yang dimaksud dengan naturalisasi? Di sini ada penjelasannya. Naturalisasi didefinisikan sebagai cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi. Hampir mirip memang sebenarnya, yang dibutuhkan cuma ada satu masalahnya adalah baik itu normalisasi dan juga naturalisasi, permasalahan utamanya adalah pembebasan lahan di wilayah daerah aliran Sungai Ciliwung. Lalu apa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menangani hal ini? Ternyata Presiden Joko Widodo sudah turun tangan untuk membereskan permasalahan di Ciliwung dengan membuat atau memberikan Perpres nomor 60 tahun 2020 dan menunjuk Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Negara atau ATR BPN untuk membereskan kawasan Jabodetabek Punjur atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan juga Cianjur. Apa saja yang harus bisa dilakukan oleh Menteri ATR BPN? Ternyata dijelaskan, kami berencana mau menghijaukan kembali Puncak. Kalau kita bisa hijaukan Puncak 30-40%, itu akan sangat mengurangi beban air yang masuk ke Jakarta. Ini adalah upaya yang ingin dilakukan oleh pemerintah pusat agar penanganan banjir, baik itu di lokasi yang ada di daerah aliran Sungai Ciliwung, baik itu yang ada di daerah hulu maupun hingga ke daerah hilir. Jadi kita berharap semoga dengan adanya turun tangan dari pemerintah pusat, penanganan banjir di Jakarta bisa teratasi. Demikian pemaparan kami terkait dengan banjir. Perbincangan tentang mencari solusi normalisasi Kali Ciliwung akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.